Untuk sesaat lamanya Mapatih Nambi terdiam. Dia merasa iba melihat keadaan perempuan cantik yang duduk bersimpuh di hadapannya. Oh, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Kalapi. Tapi baiklah. Aku kasihan melihat keadaanmu. Hamba mohon perlindungan, Gusti Patih Nambi. Hamba tidak mau dibawa kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Pipimban. Ya, Gusti Patih. Bawalah kembali Kalapi ke belakang. Dan kau, Kalapi. Iya, Gusti Patih. Untuk sementara, aku akan menampungmu. Tapi bukan berarti aku akan terus melindungimu. Kau tidak bisa lama-lama tinggal di rumahku ini. Setelah semuanya aman, kau akan segera kukembalikan ke desa kelahiranmu. Terima kasih, Gusti Patih Nambi. Terima kasih atas kemurahan hati, Gusti Patih. Kalapi menghaturkan sembah di hadapan Rekrian Mapatih Nambi dan istrinya. Kemudian dengan diiringi Bibi Emban, Kalapi melangkah pergi. Pada saat itulah terdengar orang-orang berkuda datang. Selamat malam, Kakang Ramapati. Selamat malam, Adi Nambi. Aku tidak akan lama. Sekalipun Kakang Ramapati tidak akan lama, marilah kita duduk di ruangan pendopo. Tidak baik kita bicara di halaman seperti ini. Mari, Kakang, silakan masuk. Semula sang Ramapati menolak ajakan Patih Nambi. Tapi karena Patih Nambi terus mendesak, akhirnya dia mau juga duduk di ruangan pendopo. Sang Ramapati duduk berhadapan dengan Patih Nambi. Sementara itu Nyai Patih duduk di sebelah suaminya. Sedangkan Rawadeng dan Rayuyu duduk mengapit sang Ramapati. Setelah suasana hening sejenak, mereka pun mulai bicara. Maaf, Kakang Ramapati. Tentunya Kakang mempunyai keperluan yang penting, sehingga mau datang ke rumahku. Adi Nambi, beberapa orang prajurit Majapahit melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa perempuan yang bernama Kalapi itu berlari menuju kemari. Mungkin perempuan itu bersembunyi di rumahmu, Adi Nambi. Maaf, Kakang Ramapati. Perempuan? Apa maksudmu? Aku tidak tahu menahu soal perempuan, Kakang. Tapi prajurit-prajurit itu mengejarnya sampai di pintu rigol depan, Gusti Patih Nambi. Dan mereka mengatakan bahwa Kalapi berlari menuju kemari. Aku benar-benar tidak tahu, Rawadeng. Aku tidak tahu menahu soal perempuan itu. Apa maksud kalian sebenarnya? Adi Nambi, kita sudah sejak lama bersahabat. Sebelum Majapahit berdiri, pada saat daerah ini masih hutan belanta, kita sudah bekerja sama. Sayang sekali kalau kerjasama itu tidak kita teruskan secara baik. Aku datang kemari hanya ingin supaya perempuan itu kembali ke tanganku. Perempuan itu adalah salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Dia menjadi tanggung jawabku, Adi Nambi. Oh, sebaiknya Kakang Ramapati menjelaskannya secara panjang lebar. Aku sama sekali belum tahu duduk perkaranya. Begini, Adi Nambi. Belum lama aku membawa perempuan itu ke rumahku. Dia kami bawa langsung dari desa kelahirannya. Dan sudah beberapa saat lamanya perempuan itu menemani Gusti Prabu Jaya Negara. Kau tentu tahu bahwa Gusti Prabu gemar sekali bermain dengan wanita-wanita cantik. Aku tahu, Kakang. Itulah kelemahan yang sangat menyolok yang dimiliki oleh raja kita yang sekarang ini. Gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Wah, itu bukan urusan kita, Adi Nambi. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak sependapat denganmu. Bagaimanapun juga, sikap dan tindakan Gusti Prabu Jaya Negara tidak dapat dibenarkan. Dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik,
Apakah hal itu justru tidak akan mencemarkan nama baik beliau sendiri? Dan hal itu dapat meruntuhkan martabat negeri kita ini. Sebaiknya Kakang Ramapati menasihati Gusti Prabu agar jangan meneruskan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Adinambi, aku datang kemari tidak untuk minta nasihat kepadamu. Aku hanya mau mengambil kalapi. Soal kalapi adalah soal mudah, Kakang Ramapati. Kita mempunyai persoalan yang lebih mendasar. Sebagai punggawa kerajaan di Majapahit ini, kita adalah orang-orang lama. Kita tinggal di lingkungan istana ini semenjak Gusti Prabu Jayanegara masih bocah. Nah, karena kita adalah orang-orang lama, dan kita adalah perintis kerajaan ini, mengapa kita harus tinggal diam? Aku sangat menyesalkan sikapmu, Kakang Ramapati. Seharusnya kau tidak perlu melayani kegemaran Gusti Prabu Jayanegara yang dapat merusak citra Majapahit. Aku juga tidak sependapat denganmu, Adinambi. Menurut pendapatku, kita ini hanyalah para abdi. Sekalipun kita penggawa kerajaan, pembesar kerajaan, sesepuh-sesepuh kerajaan, orang-orang lama, tapi kita tetap abdi. Kita ini bawahan. Sedangkan kekuasaan mutlak digenggam oleh Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapatku, seharusnya kita tetap melayani Gusti Prabu Jayanegara sebagai junjungan kita, sebagai raja junjungan kita. Kita harus dapat, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Menurut pendapatku, adalah biasa seorang raja mempunyai kegemaran. Benar, Kakang. Seorang raja adalah biasa mempunyai kegemaran. Karena seorang raja juga manusia biasa. Tapi kalau kegemarannya itu dapat merusak citra kerajaan yang dipimpinnya, mengapa kita harus cuci tangan? Mengapa kita tidak menegurnya, memberikan pengarahan yang baik, dan meluruskan tindakan-tindakannya? Sudahlah, Adinambi, aku tidak ingin berdebat denganmu. Maaf, Kakang Ramapati. Ya. Ini bukan soal berdebat. Persoalan Kakang Ramapati adalah juga persoalan kami. Sebab kita semua bekerja untuk raja yang sama, untuk negeri yang sama, untuk pemerintah yang sama. Mengapa kita harus berselisih pendapat? Kalau ada persoalan, sebaiknya kita bicarakan secara baik-baik. Jangan sampai salah paham, salah tafsir, sehingga hal itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri, Kakang. Terima kasih, Nyai Patih. Tapi sama seperti halnya suamimu, kau tidak perlu mengajari aku. Aku lebih tua dari kalian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang bagaimana, Adinambi? Apakah kau masih tetap berusaha melindungi Kalapi? Serahkan perempuan itu kepadaku. Akulah yang bertanggung jawab atas dirinya. Kalau begitu, baiklah, Kakang Ramapati. Memang Kalapi ada di rumahku. Benar bukan, Gusti Ramapati? Prajurit-prajurit itu tidak berani berdosa kepada kami. Mereka pasti melaporkan hal-hal yang nyata. Ya. Sekarang mana perempuan itu, Adinambi? Aku akan membawanya kembali ke rumahku. Tunggu sebentar, Kakang Ramapati. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus perempuan itu? Biarlah aku yang mengembalikannya ke desa kelahirannya. Adinambi, kuperingatkan agar kau jangan ikut campur urusan ini. Aku bermaksud baik kepadamu, Kakang. Biarlah aku yang mengurus perempuan itu. Cepat, Adinambi. Aku tidak bisa lama-lama duduk di sini. Aku menginginkan Kalapi. Serahkan dia kepadaku. Kalapi tidak mau dibawa kembali ke rumahmu, Kakang Ramapati. Kurang ajar. Dia berkata begitu. Iya, dia berkata begitu. Dia takut kau bunuh. Adinambi, aku tidak mau bertele-tele. Kalau kau tidak segera menyerahkan Kalapi, aku akan memerintahkan agar orang-orangku menggeledah isi rumahmu.
Maaf Kakang Ramapati, kalau kau bermaksud menggeledahi serumahku, aku tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai prajurit-prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya hubungan kita sudah tidak serasi lagi. Mungkin juga begitu Kakang Ramapati. Ya, memang sayang sekali. Kau akan terjepit, Adinambi. Kau telah berlaku bodoh. Kau akan terpojok. Kau akan terpojok seperti seekor tikus. Maaf Kakang, tidak biasanya aku berlaku kurang sopan kepada tamu-tamuku. Tapi aku pun masih mempunyai harga diri. Aku tidak mau dihina. Sekalipun kau lebih berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara, tapi Nambi masih menjabat sebagai Rektian Mapate di Majapahit. Sekarang juga tinggalkan pendopo rumahku ini. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi, Kakang Ramapati. Kau akan menyesal, Adinambi. Suatu saat kau akan menyesali sikapmu ini. Gusti Pati, Gusti Pati. Gusti Pati, ampun Gusti Pati, ampun. Ada apa, Bibi Emban? Kenapa kau minta ampun? Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Ampun Gusti Putri. Kalapi perempuan itu, Gusti. Ada apa dengan Kalapi? Katakan terus terang, Bibi Emban. Ada apa dengan Kalapi? Dia melarikan diri, Gusti Pati. Dia melarikan diri melalui pintu butulan belakang, Gusti. Kalapi. Rupanya dia tidak tahu kalau sedang berada di mana sekarang ini. Tenanglah, Nyai, tenanglah. Apakah dia tidak mengatakan sesuatu kepadamu, Bimban? Tidak, Gusti Pati. Dia hanya seperti orang ketakutan, Gusti. Lalu tiba-tiba dia lari. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada hamba. Dia takut melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Dia takut ditangkap, Gusti Pati. Nah, Kakang Ramapati, rupanya persoalan ini selesai sampai di sini. Kalapi melarikan diri. Dia tidak berada lagi di rumahku. Oh, keliru, Adinambi. Persoalan ini akan terus berlanjut. Terus berlanjut sampai nanti. Karena apa? Karena kau sudah berusaha melindungi orang yang sedang kucari-cari. Aku tahu pikiran apa yang sedang bersembunyi di kepalamu, Adinambi. Kau bermaksud membongkar rahasia ini, bukan? Kau bermaksud membocorkan rahasia ini dan menjatuhkan namaku? Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak biasa berbuat licik. Jangan begitu, Adinambi. Aku tahu siapa Nambi. Kau tidak mau berbuat licik. Kau sama liciknya dengan seekor tupai. Kau pandai sekali melompat ke sana kemari. Kau pandai sekali menyelamatkan dirimu. Tapi suatu saat kau pasti akan lengah dan terjebak. Kau pasti akan masuk perangkapku. Ayo, Ramadeng. Ayo, yuk. Tak ada gunanya lagi kita duduk-duduk di sini. Ayo. Selesai berkata, Sang Ramapati langsung turun dari ruangan pendopo, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Dia masih sempat tersenyum ke arah Patih Nambi yang masih duduk di ruangan pendopo bersama istrinya. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah kembali berkuda. Benar, Nyai. Sekarang keadaan menjadi benar-benar gawat. Kedudukan kita terancam bahaya besar. Mengapa lain sekali dengan zaman pemerintahan Gusti Prabu Kertawajasa Jayawardana? Kadang-kala aku merasa takut, Kakang Patih. Takut sekali. Kita seperti hidup dalam tungku yang setiap saat dapat membakar hangus diri kita. Apa senangnya hidup seperti ini, Kakang Patih Nambi? Kita harus dapat menerima keadaan, Nyai. Kita harus dapat menerima keadaan dan menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu. Kita tidak mempunyai cara yang lain lagi.
kedudukan Kakang Ramapati semakin kuat. Dengan terus melayani kesenangan Gusti Prabu Jayanegara, Kakang Ramapati semakin dapat mengambil hati beliau. Prabu Jayanegara, jika dibandingkan dengan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, raja kita yang sekarang ini seperti bumi dan langit. Prabu Kertarajasa Jayawardana dapat memerintah dengan adil dan bijak. Beliau selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan suara-suara dari para bawahan. Beliau selalu berusaha untuk tidak bersikap pilih kasih. Dan itulah sebabnya beliau sering merasa tertekan. Sedangkan Prabu Jayanegara, raja kita ini, maunya hanya bersenang-senang saja. Mungkin usia beliau masih terlalu muda, Kakang Pati. Mungkin beliau belum saatnya duduk di atas tahta. Ya, mungkin juga begitu, Nyai. Aku masih mengharapkan suatu saat nanti Gusti Prabu Jayanegara berubah. Untung Ibunda Ratu Tribuana mendampingi beliau. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri ini. Dulu masih ada Kakang Lembu Sora dan Arya Kamandanu. Dulu kita masih mempunyai Kakang Gajah Biru ataupun Rekrian Demung Wira. Sekarang kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kakang Pati. Sekarang kita hanya mempunyai prajurit-prajurit yang tidak begitu besar pengaruhnya. Itulah, Nyai. Itulah maka kukatakan bahwa keadaan kita semakin terjepit. Aku hanya mempunyai prajurit-prajurit tingkat bawahan, prajurit-prajurit tamtama. Sedangkan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan kepadaku. Beliau lebih mendengarkan bisikan-bisikan Kakang Ramapati. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara berubah. Tapi apakah itu mungkin? Sepertinya watak beliau memang begitu. Beliau tidak bisa diperingatkan. Dan beliau menggenggam kekuasaan dengan erat dan sewenang-wenang. Beliau dapat membunuh siapa saja. Perangai beliau berubah setiap saat. Sekarang beliau dapat tersenyum kepada seseorang. Iya. Tapi saat itu juga dia dapat membunuh orang tersebut. Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi raja seperti Prabu Jayanegara ini. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengundurkan diri saja, Kakang Pati? Barangkali dengan mengundurkan diri, kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang. Tidak, Nyai. Aku sudah kepalang basah. Bagaimanapun juga jabatan Reklian Mapati harus kupertahankan. Lalu, Kakang? Aku tidak ingin jabatan ini jatuh ke tangan Kakang Ramapati. Aku tahu, dia mengidamkan jabatan ini sudah sejak lama sekali. Dan aku tidak akan membiarkan jabatan ini menjadi miliknya. Tidak. Sekali lagi tidak, Nyai. Kalau begitu, kita seperti telur di ujung tanduk, Kakang Pati. Ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Banyak sekali musuh di dalam selimut. Sementara hubunganku dengan Gusti Prabu tidak berjalan dengan baik. Kau benar, Nyai. Kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi aku tidak mau telur itu menjadi pecah karenanya. Kita harus berusaha mendekati Ibunda Ratu Tribuana. Hal itu sudah kulakukan, Nyai. Gusti Putri Tribuana merupakan satu-satunya harapan bagiku untuk tetap tinggal di Majapahit. Beliaulah satu-satunya tempatku bergantung. Barangkali ada baiknya kau ceritakan perihal Kalapi kepada beliau, Kakang Pati. Iya. Aku akan menceritakan perihal Kalapi kepada Gusti Ratu Tribuana. Barangkali beliau dapat memberikan sedikit pertimbangan. Kuharap beliau sudi menasihati Gusti Prabu Jayanegara agar Gusti Prabu sembuh dari watak dan sikapnya yang merugikan.
Gusti Ramapati. Kau cari perempuan sial itu sampai ketemu. Tapi jangan kau apa-apakan dia. Bawa kembali ke rumahku. Ayo Gusti Ramapati. Tapi ampun Gusti. Bagaimana kalau dia melawan? Lumpuhkan saja. Jangan sampai dibunuh. Kau harus dapat membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Kalau bisa kau bujuk dia. Kau iming-imingi dia dengan hadiah-hadiah. Pokoknya gunakan segala macam cara untuk membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Baik, Gusti Ramapati. Oh, ya teman-teman semuanya, sekelas perangkat yang tune in, semoga terhibur semua dengan mahkota mayang karas dari 53 dan 54.